Uh, saya mungkin saya mulakan dulu. Saya memakai beberapa topi hari ini. Topi pertama sebagai tuan rumah di sini juga. Jadi selamat datang semua saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang online dan offline gitu ke Sempris USM Nusantara Malay Archipelago Seminar Series. Jadi kita ada walaupun dengan pandemi ini juga kita ada beberapa seminar series sebelum ini dan yang mana kita angkat agenda isu diskusi tentang Nusantara, karya Nusantara. Jadi ini bedah wayang yang kedua tahun ini. Bedah wayang pertama kita buat adalah wayang filem tenggelamnya kapal Gander Beach, right? Oleh Buya Hamka sendiri, ya, tokoh agamawan, tokoh pemikir, tokoh pendidik di Nusantara. Jadi ini filem ini diusulkan oleh Persatuan Pelajar Indonesia yang berkolaborasi dengan Sempris bersama Nusa. Jadi kedua-dua ketua umumnya di sini, Mbak Nana kita ada, Pak Mas Razifnya ada di sini juga, kedua-keduanya. Jadi kita berkolaborasi untuk menganjurkan seminar siri ini, tapi dalam bentuk bedah filem. Tapi kali ini filmnya bukan filem dokumenter. Dan filmnya juga pernah menang anugerah award di peringkat internasional, termasuklah mereka yang diwawancara, ya. Dan salah seorang wawancaranya kita bisa banggakan adalah lulusan USM juga itu, yang Mbak Wiza dari yang biologi, dari student dari biologi yang dari Aceh, yang di Aceh itu, ya. Saya juga mengalu-alukan, saya menyambut baik sahabat-sahabat, saudara-saudara yang mungkin baru saya kenal, yang ada yang lama sudah kenal, dan di sini dan juga di online. Kita be honored by the presence of Datuk Dr. Anis, ya, yang dulunya Ketua Pengarah Integriti Malaysia, ada di sini juga, ada dan online juga. Jadi beliau bertanya nih, kapan ada topik Nusantara dimasukkan? Dia bilang belum dengar lagi istilah Nusantara dalam analisis ini. Jadi saya bilang nggak apa-apa, saya saja yang bicara tentang Nusantara. Kalau kemudian diskusi susulan akan ada nanti. Saya juga ada kebetulan dalam kita share poster yang dibuat oleh Nusa ini, Mas Raji ini, ada dosen-dosen dari UGM, ya, dan kalau saya tahu hari ini ada wakil dekan dari UGM juga hadir, dan juga ada dosen yang membuat penelitian tentang hal ini juga, dan pernah ketemu sama Ibu Alita, ya. Saya punya Alita, saya ingat filem satu Alita, ada satu filem Alita, ada The Battle Warrior apa gitu kan. Ada kan? Ada. Cuma spellingnya beda lah, itu I gitu kan. Jadi saya mengucapkan selamat datanglah kepada sahabat saudara yang dan juga akademisi yang baru saya kenal dan juga sudah lama saya kenal ini. Terima kasih. Saya menggunakan dua bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bisanya seboleh-bolehnya lah. Itu kata-kata sambutan dari saya sebagai tuan rumah di sini, ya. Yang keduanya, saya dalam perspektif saya sebagai seorang pengamat Indonesia, pengamat Nusantara, ya, pengamat luar. Ini saya sering diingatkan oleh mahasiswa saya, pengamat luar. Apalagi kepada Mas Muzaki itu, pengamat luar ni gitu, kurang ngerti sejarah Indonesia kan. Jadi saya membingkaikan diskusi kita tentang Indonesia ini, karena kita bincang tentang Nusantara dari sisi Indonesia. Nusantara itu malahan lebih besar kan, sebelum datangnya perampok penjajah. Di Nusantara itu dari Sabang ke Merauke ke Filipina, dari Rote ke Miangas, sampailah ke Champa, Kamboja itu. So Nusantara itu lebih besar daripada apa yang sering dikatakan itu. Termasuklah Temasek yang sekarang ini ditukar nama pada Singapura. Termasuklah Brunei, termasuklah Semenanjung Tanah Melayu, sekarang ini namanya Malaysia. Termasuklah Kalimantan, termasuklah Selatan
Thailand yang dirompak oleh Thailand sekarang ni sudah jadi Patani dan sebagainya. Termasuklah Filipina dan sebagainya. Jadi luas. Jadi saya sebagai pengamat luar lah dalam sisi ini, dalam konteks ini tentang Indonesia ini, kita perlu memahami bahawa Indonesia ni luas pulaunya dan juga samudranya. Ya. We talking about 13, 14, 15, 16, 17, 18 ribu, tergantung presiden mana kita tanyakan, kepulauan yang ada di Indonesia. Tetapi dengan bermulanya Sumpah Pemuda 1928 itu, Indonesia itu bangun sebagai satu bangsa, satu nusa, satu bangsa dengan satu bahasa itu. Jadi integrasi sosial itu luar biasa. Indonesia itu tetap Indonesia dan itu harus kita akui. And that is actually a success. Ya. That is actually a success yang banyak negara tidak dapat capai. Ya. In fact, we cannot talk about bangsa Malaysia, tetapi kita bisa bicara tentang bangsa Indonesia. Enggak ada bangsa Malaysia itu. Jadi konstruksi Malaysian race does not exist. But the Indonesian race, bangsa Indonesia itu muncul, ya kan? Karena bahasanya sama, kalau kita menikmati filem yang sama, lagu yang sama, dangdut-dangdutnya sama juga kan. Jadi semua, jadi banyak ke integrasi sosialnya sangat tinggi. Nah, mungkin masalahnya muncul tentang integrasi ekonomi. Nah, itu pemerataan ekonomi itu satu hal yang mungkin menjadi tantangan, mungkinlah memang menjadi tantangan. Jadi saya bermula dengan bingkaian atau kerangka pandangan tentang Nusantara, tentang Indonesia dalam konteks Indonesia ini dari sisi itu. We must understand that this is not an easy country to rule, to lead. Ya. Bukan negara yang mudah untuk mengurus, untuk memerintah. Kan? Jadi banyak belusukan, namanya pulau-pulau banyak yang kan dia dibilang oleh jurnalis itu sampai ke kampung, ke desa yang tahapnya juga provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa, RT, RW, lagi apa lagi ada. Ada kan sampai kecil. Jadi kalau Indonesia tu sebesar satu kabupaten Indonesia saja sebetulnya kan kecil kan. So it's not easy country to manage. Right? Tetapi Indonesia sukses dalam mengintegrasi, right? Secara sosialnya, secara budayanya. Nah, mungkin sekarang ini kita mau mendalami sedikit. Dan saya ingin memberi sedikit perspektif tentang kupasan saya. Mungkin bermula dengan 3 dulu. Bermula dengan Nusantara ya. Jadi Nusantara itu perspektif Nusantara, which I call the Nusantara imperative ya. Perspektif Nusantara ini pecah kepada 2. Satu dari sisi filsafat filosofinya kan. Mungkin di sini saya angkat peribahasa di mana bumi dipijak, di sana di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di sana di situ langit dijunjung. Seringnya diberi definisi yang agak dangkal, agak cetek ya. Bahasa Malaysia cetek lah. Shallow, tidak mendalam ya. Bukan saja tentang mengikuti aturan dan adat di sesuatu tempat di mana kita pergi, tetapi juga menjunjung amanah dan agama. Right. Jadi di mana kita pergi saja, kita menerima amanah, mengangkat agama, right? Di tempat itu menjadi seorang vicegerent, sebagai penjaga, sebagai khalifatullah ya, yang mengurus tanah itu, bumi itu. So kita ini not just mengikut aturan dan adat saja, tetapi kita mengangkat suatu amanah yang diberi kepada kita. And that is the meaning of di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Right? Bukan kita nak apa kena langit, langit mana dari atas kan, amanah yang kita terima kan. Itu filosofinya, falsafahnya kan. Dan kita lihat Nusantara itu banyak local wisdomnya. Then I would like to touch on the local wisdom of the environment, kearifan lokal, kearifan setempat, kearifan tempatan ya, kalau bahasa Malaysianya. Salah satu, kita ada beberapa, kita lihat ya, dalam konsep Nusantara itu, kalau kita lihat di Minang itu, kita ada namanya Bandar Larang.
Kalau di Mandailing itu ada Lubuk Larang. Kalau di apa namanya, dan kita bisa kembangkan ide ini. Jadi ada di Sarawak ya, di Sarawak itu ada hari-hari tertentu tidak boleh memburu. Tidak boleh memburu. Why do we have all this local wisdom? Kenapa? Kerana itu adalah satu sisi budaya itu mengkonservasi, menjaga alam, menjaga apa namanya sumber daya alam ya, bahasa Indonesia ya. So, kan sumber daya alam ya. Jadi we do not exploit the world every minute, every second, every day. Ada hari-hari tertentu kita puasa gitulah, kita jangan ganggu. Malahan satu lagi konsep kearifan lokal Nusantara ada sacred, tanah suci, tempat suci, gunung suci, batu suci. Apa maksudnya itu jangan dikacau gitu kan. Ini sains baru masuk kan. Apa namanya, jangan maknanya kita area ni laut ini, samudera ini kita konservasikan ikan-ikan yang kita sentuh selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi wisdom on Nusantara has been there for a long time, for centuries long, sudah berabad ya. Tapi kita tidak mendengar suara-suara kearifan lokal ni. Kita ni orang kononnya pintar dengan sistem kapitalis kita, dengan sistem kolonial kita ni, maka kita menjajah Nusantara dengan pemikiran sains kononnya, pemikiran ekonomi kononnya, akhirnya yang mangsanya Nusantara sendiri kan. So ini yang perlu kita pikirkan dan kita perlu masukkan dalam analisis kita tentang apa yang kita dengar tadi dalam filem ini kan. Jadi Nusantara itu sebetulnya sebelum datangnya penjajah perampok itu kalau bahasa Malaysia perompak kan. Perompak gitu. Belanda, Inggris, Portugis, Spanish, Thailand, we have ruled and enriched this land for centuries. Selama berabad-abad kita sudah memperkayakan samudera tanah kita itu dengan kearifan lokal kita sendiri. Tapi kita lupa itu kan. Maka konsep sakral, konsep larangan, konsep alur, lubuk, sungai, batu, gunung, ya, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu itu. So we need to look at it from that point of view. Right, apa ni masa dari CDSS kan, Center for Global Sustainability Studies. So sustainability needs to be indigenized, decolonized, and Islamized as well, right? Jadi itu Nusantara, perspektif Nusantara kan. Ada juga the concept of commons, milik bersama. Commons itu konsep Nusantara. Westphalian concept of maritime, dan saya menulis ini juga dengan Mbak Widi, bahawa konflik yang kita muncul di antara negara-negara sekarang ini kerana kita memakai konsep negara bangsa Westphalian. Westphalia itu di mana mendaulatkan negara itu berbasiskan teritorinya, wilayahnya. Jadi kita mencari mana wilayahnya di samudera itu. 9 dotted line, datanglah China gunakan sistem kolonialnya pula kan, datanglah Eropah sistem kolonial. Tetapi kita Nusantara, kita mandala sistem, berpusat kepada epicenter kerajaan. Maka kita bisa memberi loyalitas kita, kesetiaan kita menjangkau wilayah. Jadi saya bisa di sini, saya memberi kesetiaan kepada Mas Muzakir di sana, menjangkau anak saya. Jadi wilayahnya kerajaan itu tidak semestinya terbatas oleh wilayah kan. So it's not the space that defines the sovereignty, it's the loyalty that defines the sovereignty. So we do not go to war in the waters. We go to war in the istana. Kita perang sama istananya, bukan berperang di perbatasan, di sempatan. Tetapi sekarang ini kerana kolonial tu memecah belahkan kita, akhirnya Malaysia di Indonesia meribut-ribut di perbatasan yang peninggalan kolonial. Kita belum lagi dikolonize. Kita masih menjajah diri kita dengan pemikiran kolonial. Maka kita harus Nusantarize diri kita sendiri. Harus Nusantarize diri kita. Jadi mengembalikan kekuatan, kebangkitan, kehebatan Nusantara itu dengan menyahkan
kolonisasi. Ini mungkin message yang lebih penting yang perlunya kita mau sampaikan dalam filem ini. Perspektif kedua saya ialah tentang Islam. Ya. Kita tidak bisa memahami Nusantara tanpa memahami Islam. Jadi saya bilang tadi tentang bagaimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit itu melambangkan keagamaan, keamanan. Dan konsep lingkungan dalam Islam itu ada 4. Satu ialah tauhidik baptisti, maksudnya semuanya ada interconnection, ada interconnectedness of things. So, selamat datang Tuan Muhammad. Kita, ya Allah, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Kita ada seorang pimpinan dari bahagian hari Ihwal Pelajar dan alumni datang. Hari Ahad datang. Terima kasih Tuan. Pakai baju batik lagi, itu sangat Nusantara kan. Saya pakai baju tapi ada hidayah jadi pertama Nusantara, kedua tadi saya pula bincang tentang Islam. Islam, konsep Islam dalam lingkungan dalam bahasa Malaysia persekitaran, ya, environment. Ada 4 banyak sebetulnya. Satu ialah konsep tauhid epistem. Everything is connected, ya, everything is connected and it is centered on the Creator. Jadi Allah penciptanya dan kita semua ni menjadi makhluk kepadanya dalam satu ikatan cakrawala dan satu ikatan galaksi, satu kawasan universal. Jadi we all have that connection. We all belong to. Number 2 is that the concept of al-mizan. Ya, dan ini ada dalam surah Ar-Rahman juga. Ya, diciptakan pohon yang erect, yang pandang ke atas dan juga ada balance dan itu mizan. Maksudnya the world is in a balance. If we disrupt this balance, kalau kita mengganggu keseimbangan ini, maka macam-macam akan berlaku. Maka dari letusan global warmingnya hinggalah mungkin pandemik. Kan ada even kajian sains menunjukkan bahawa in the universe, the Earth can respond, can fight back against humans by using toxins. Right? Ada itu kan. So, kalau keseimbangan tu diganggu gugat, maka ada respon. Jadi, itu yang kedua. Ketika kita ini datang dengan misi Khalifatullah, kita majuran, kita guardian, kita ni steward, ya, the stewardship. Jadi tapi kita datang seperti Maharaja Lela, kan? Maharaja Lela tu apa? Yang cuba mengeksploitasi semua milik aku. Ya, semuanya milik aku, semuanya bisa dieksploitasi. Tambang itu buka. Tambang itu bahasa Malaysianya lombong lah. Lombong emas, lombong apa tu. Maka itu salah satu ketidakpuasan hati orang Papua. Penelitian di Papua kemarin bilang, kalau ikutlah orang Papua itu bisa kaya. Kami bisa hidup, bukan saya bisa hidup, cucu saya sikit, saya semua bisa hidup kerana kita ada tambang, kita ada lombong emas terbesar di dunia, kan? Allah beri emas di Nusantara itu. Luar biasa. Tidak cerita tentang uranium lagi itu, rahasia umum gitu kan. Banyak lagi hal gitu kan. Jadi, we as the guardian, as the steward, as the vicegerent of the earth is not taking care of the earth. Satu, the concept of we belong to a greater creation. Number 2, kita perlu restore balance, harus mengembalikan keseimbangan. Ketiga, kita sebagai khalifah yang menjaga. Keempat, dan yang terakhir sebelum saya berhenti ini, saya serahkan kembali, ialah bahawa konsep ayat sains, S-I-E-N, sains, tanda-tanda, namanya juga sains, S-I-S-E-S-I-E-N-C-E, juga ini sains Malaysia kan. So we need to understand the science, membaca melalui observation, pemerhatian, observasi. Dan Quran itu banyak kali, lihatlah langit, lihatlah bumi, lihatlah gunung, lihatlah macam-macam disuruh kita lihat kan. Jadi we need to observe, tadi understand. Dan kalaulah kita lihat ada pencemaran air, ada polusi air, dan salah satunya kerana kita sifat rakus kita, sifat tamak kita dengan lingkungan, dengan persekitaran. Maka kita perlulah sebagai Khalifatullah, sebagai guardian, mengimbangi, mengambil kembali. Ya, dan kalau tidak, kita tidak menjalani
kotak-atik kan dia adu domba. menjadi sampah, menjadi bermasalah, maksudnya kita belum jalankan tugas kita lagi. Kita membenarkan undang-undang kapitalis, kolonialis, segala jenis undang-undang, kekuatan untuk mengeksploitasi yang kita lihat itu. Kasihan itu, ibu-ibu sana situ kan, mbak-mbak sana kan, sudahlah kena tangkap, adanya meninggal dan sebagainya itu. Because we want to be the king, not the khalifah of the world. Kita mau eksploitasi dengan tamaknya kan. Dan ini mungkinlah perbincangan selanjutnya kita bisa bincang tentang konsep development, konsep pembangunan kita. Apakah konsep pembangunan kita mau? Ada kita mau seperti Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, atau kita mau seperti lebih ke Jogja, Terengganu, Trenggalek, lebih damai, lebih aman gitu kan? Apa yang kita mau nih? What do we really want? Do you want kita mau hutan rimba batu atau kita mau hijau ketenangan? Apa yang kita mau? So we must ask that. We must ask that question. That I leave it to the